Baik, ini video lanjutan penjelasan dari korespondensi satu-satu, di mana video sebelumnya kita membedakan antara relasi, fungsi, dan korespondensi satu-satu. Jadi intinya teman-teman, fungsi itu yang sebelah kanannya yang bercabang, oke? Sebelah kanannya saja yang bercabang, itu disebut fungsi, ya. Kodomainnya saja yang bercabang, itu disebut fungsi. Tapi kalau relasi, dua-duanya bisa bercabang, itu disebut relasi. Atau hanya sebelah kirinya saja yang bercabang, itu disebut relasi juga. Atau tidak bercabang sama sekali teman-teman, itu juga relasi. Ya, jadi relasi ini hubungan antar himpunan, itu disebut relasi, baik dia berbentuk fungsi, korespondensi, terserah. Ya. Jadi relasi itu bebas pada prinsipnya, dia bebas saja. Kalau yang fungsi, yang kanannya yang bercabang, kirinya tidak. Oke? Kalau korespondensi sesuatu tidak ada yang bercabang dan jumlahnya sama dan semua anggota terpasang. Di kiri 3, di kanan 3, terpasang tiga-tiganya pada satu anggota di himpunan lawannya dan anggota himpunan lawannya, kawannya tidak bercabang. Ya. Oke. Itu sekilas. Baik, selanjutnya kita masuk pada ini. Korespondensi satu-satu itu karena jumlah anggota himpunan A dan B sama, maka rumusnya seperti ini teman-teman. Jumlah korespondensi satu-satu dari A ke B itu sama dengan N faktorial. N faktorial dibaca ini, N tanda seru dibaca N faktorial, ya. Jadi kalau ini disebut N faktorial, A ke B sama dengan N faktorial. Jadi bukan dibaca N karena tanda seru, bukan, tapi N faktorial. Ya. Pendalaman rumus korespondensi satu-satu kita lihat di sini. Maksud dari N faktorial tadi, adalah jika kita memiliki 5 faktorial, jika kita punya 5 faktorial, artinya 5 dikali 4 dikali 2 dikali 3 dikali 5 dikali 4 dikali 3 kali 2 kali 1, kali mundur dia, ya. Kalau 5 faktorial itu sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 120, ya. Begitu. Kita lihat di contoh soal. Contoh soal kita di sini. Jika A sama dengan X, di mana X adalah 9 kecil dari X, kecil sama dengan X, kecil dari 23, X itu bilangan prima, dan himpunan B kita adalah X di mana 1995 kecil dari X, kecil sama dengan 2010, X adalah tahun kabisat. Banyaknya korespondensi satu-satu dari A ke B adalah, kita lihat di sini. Yang pertama kita lakukan tentu adalah mendefinisikan himpunan kita. Himpunan kita tadi syaratnya adalah, kondisinya adalah X di mana 9 itu kecil sama dengan X. Berarti dihitung dari 9. KT, ya. Karena kecil sama dengan 9, ya. X-nya kecil sama dengan 9 dan kecil dari 23 X-nya. Jadi X ini kecil sama dengan 9 tapi kecil dari 23. Di mana X itu bilangan prima. Maka bilangan prima dari 9 ke 23 teman-teman adalah 11, 13, 17, 18. Maka N A-nya sama dengan 4. Karena jumlah anggotanya 4, 1, 2, 3, 4, 11, 13, 17, 18 itu ada 4 buah gitu. Baik, kita lihat yang anggota himpunan B, ini rumusnya, ini syaratnya. Kita definisikan X di mana 1995 itu kecil dari X, kecil sama dengan 2010, X itu tahun kabisat. Artinya tahun kabisat di atas 1995, karena 95 itu lebih kecil dari si X tadi. Ya, berarti X kok lebih gadang dari 95 kan itu. Kecil sama dengan 2010, berarti dari 96 sampai 2010. 95 kok enggak termasuk dihitung lah. Nah, karena dia tidak kecil sama dengan. Tapi 2010 masuk hitungan. Kalau dia tahun kabisat harusnya masuk hitungan kecil sama dengan, kan itu. Nah, di manakah tahun kabisat yang lebih gadang dari 95? Tahun kabisat mana yang tahunnya lebih besar dari tahun 95 tapi batasnya sampai 2010, yaitu 96, 2000, 2004, 2008. 2010 bukan tahun kabisat. Maka jumlahnya 1, 2, 3, 4, ada 4. Maka NA sama dengan NB, teman-teman, rumusnya kan NA sama dengan NB sama dengan 4. Kan itu tadi rumusnya nih. NA sama dengan NB N faktorial, oke? Maka NA sama dengan NB sama dengan 4. Artinya korespondensi satu-satu yang kita, banyaknya korespondensi satu-satu yang bisa terjadi dari A ke B sama dengan NA faktorial. Artinya dimasukkan jumlah himpunan A. Berapa banyak yang C, 2, 3, sampai A dimasukkan N 4. A-nya kan 4 nih. NA sama dengan NB kan sama 4 jumlahnya. Kalau dia korespondensi satu-satu, kalau jumlah anggota himpunannya A, bang B-nya pasti sama, ya. Jadi NA sama NB itu sama dengan 4 begitu.
karena jumlahnya pasti sama. Jadi jumlah korespondensi sesuatu yang terjadi dari A ke B itu sama dengan NA faktorial. A-nya berapa? 4. Kita masukkan 4. 4 faktorial. 4 faktorial itu artinya apa teman-teman? Kita kali mundur. 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Itu arti 4 faktorial itu 4 kali 3 kali 2 kali 1. Jumlahnya 24. Ya. Contoh kedua, NB dan ND sama dengan 6. Jadi kita udah tahu nih NB dan ND. Maksudnya NB dan ND kok apa kok? Nah tadi kan di sini NA sama dengan NB itu kenapa A dan B ini? Karena nama himpunannya A dan B. Nah yang di soal ini nama himpunannya B dan D. Maka NB dan ND jumlahnya 6. Artinya teman-teman kita nggak perlu di soal nomor 2 ini nggak perlu definisikan lagi syaratnya. Udah kita pokoknya udah tahu NB dan ND-nya 6. Berarti anggota himpunan B-nya ada 6, anggota himpunan D-nya ada 6. Berapakah total korespondensi sesuatu yang dibuat? Langsung aja masukkan rumus NB sama dengan ND sama dengan 6. 6 faktorial. Ya. 6 faktorial. Ah, kok peloan los kita dulu Pak. 6 faktorial. Ya. Maklum manusia tempatnya salah. N faktorial. Nah, oke kita masuk slide show lagi. 6 faktorial berarti 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 720. Berarti kemungkinan korespondensi sesuatu yang terjadi dari B ke D adalah 720 teman-teman. Ya. Baik, soal nomor 3, total jumlah korespondensi yang dapat dibuat dari A ke B 120. Nah, ini bedanya soal ketiga nih. Jadi soal pertama kita yang ditanya berapa korespondensi sesuatu yang dapat dibuat dari B ke D. Soal nomor 1 tadi berapa korespondensi dari A ke B, dari B ke D. Nah, kalau ini kita udah tahu N faktorial 120 yang antara korespondensi sesuatu yang terjadi antara himpunan A ke B udah dapat 120. Yang ditanya berapa himpunan A? Kalau kita udah tahu himpunan A nanti kan yang B-nya pasti udah tahu karena himpunan A ke B pada korespondensi sesuatu jumlahnya kan sama. Nah, yang ditanya berapa himpunan A? Langsung saja masukkan teman-teman N faktorial kan tadi 120 di kata soal kan 120. Nah, kita kali 1 dikali 2 kali 3 kali berapa yang hasilnya 120, ya kan? Kan tadi kalau begini teman-teman 6 adalah 6 kali 5 kali 4 kali maka 120. Berarti 6 faktorial itu sama dengan 120. Nah, kita sekarang sudah dapat langsung 120 itu. Kita udah dapat langsung N faktorialnya 120. Maka kita kalikan, kali maju lagi. Kalau tadi kan kali mundur. Kalau kita udah tahu N faktorial ya, kita mau cari N faktorial itu berapa? Kita kali mundur lagi. Kali maju lagi. 1 kali 2 2 dikali 3 6 dikali 4 24 kali 5 120. Oh, berarti N faktorial 120 itu 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5. Berarti ada 5 buah dia. 1 2 3 4 5. Maka jumlah anggota himpunan A itu 5. Yang membentuk N faktorial 120 tadi. Berarti jumlah anggota himpunan B berapa teman-teman? Pasti 5 juga karena dalam korespondensi sesuatu jumlah kan sama. Jadi jumlah anggota himpunan A itu 5. Karena yang dari jumlah korespondensi yang terjadi kan 120. Ya, begitu teman-teman ya untuk korespondensi sesuatu. Sederhana kok korespondensi sesuatu. Ya. Semoga kita bisa memahaminya dan menyampaikannya di kelas dengan bahasa sendiri atau dengan bahasa ini juga diambil sedikit-sedikit, lihat dari yang lain ya teman-teman ya. Semoga sukses. Kalau ada pertanyaan langsung ke grup.